Hai, perkenalkan nama saya Surya Pratama Adi Saputra dengan NIM 2922022-035. Kami dari kelompok 12. Kami di sini membuat game bernama Mad Bunny Jump. Di sini saya akan menjelaskan informasi seputar game Mad Bunny Jump. Oke, di slide pertama kita ada yaitu dilengkapi dengan kelas fase elemen, yaitu kelas 2 fase A materi bilangan dengan elemen bilangan. Yang kedua, capaian pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Ketiga, penggunaan game. Nah, game digunakan ketika akhir pembelajaran, yaitu pada evaluasi pembelajaran untuk mengecek pemahaman siswa mengenai materi yang telah dibahas. Oke, di slide selanjutnya ada spesifikasi device dari game Mad Bunny Jump. Yang pertama ada laptop. Spesifikasi minimum dalam laptop yaitu yang pertama ada prosesor, yaitu prosesor harus Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3 atau yang setara. Yang kedua, laptop harus dilengkapi dengan RAM 4 GB. Yang ketiga, grafis laptop harus GPU terintegrasi, yaitu ada Intel HD dan Ultra HD dari grafik laptop yang setara. Yang keempat, sistem operasi yaitu Windows harus dari Windows 7, 8, dan 10 atau OS lain yang mendukung browser modern dan atau Scratch. Yang kedua, handphone. Game ini dirancang untuk dimainkan menggunakan laptop atau komputer dengan bantuan tombol spasi pada keyboard laptop atau komputer. Untuk pengguna HP atau smartphone itu tidak bisa karena game ini dirancang hanya untuk laptop dan komputer, karena di HP atau smartphone tidak ada tombol spasi. Jadi sebagian fitur tidak dapat berfungsi dengan baik kalau di HP atau smartphone karena tidak dilengkapi dengan tombol spasi. Agar mendapatkan pengalaman bermain yang terbaik, silahkan menggunakan perangkat laptop atau komputer. Nah, slide ketiga yaitu ada Mad Bunny Jump. Di Mad Bunny Jump ini ada informasi game dan cara penggunaannya. Yang pertama, informasi game, yaitu ada 1 game berupa operasi penjumlahan bilangan sampai dengan 10. Yang kedua, terdapat total 5 soal yang harus dijawab oleh pemain. Yang ketiga, jawaban benar memiliki nilai skor 20 dan jawaban yang salah memiliki nilai skor -20. Yang keempat, pada akhir permainan pemain akan melihat hasil skor secara keseluruhan. Nah, yang kedua, cara penggunaan game Mad Bunny Jump. Yang pertama yaitu klik tombol play untuk memulai permainan. Yang kedua, kemudian jawablah soal dengan mengeklik tombol spasi agar kelinci melompat mengenai blok pilihan jawaban yang benar. Yang ketiga, setiap balok memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu hati-hati karena melompat di waktu yang tidak tepat dapat membuat kelinci mengenai 2 balok. Jadi akan menjadi salah ya karena tidak melompat dalam 1 balok. Oke, selanjutnya yang kelima ada link game Mad Bunny Jump. Nah, selanjutnya yang keenam, link PPT terakhir, link video YouTube cara bermain game Mad Bunny Jump. Nah, dalam link keenam ini
nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu cara bermain game Mad Bunny Jam. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh rekan saya, eh, Mas Surya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara bermain game Match Bunny Jam-nya. Nah, sebelum itu mungkin kita akan membahas dulu kode-kode dalam menjalankan game ini, teman-teman. Baik, kode yang pertama yaitu kita buka dulu. Nah, untuk tombol play ini, jadi kodenya di sini ada. Jadi ketika tombol play ini diklik, when spread klik, jadi nanti akan memunculkan soal-soal. Nah, ketika tombol ini diklik, nanti langsung akan muncul soal-soal di sini dengan beberapa pilihan jawabannya di sini. Gitu. Nah, lalu untuk pengkodean kelincinya, yaitu kelinci berada di X-nya min 50, jadi di posisi kiri, X itu horizontal sini, posisi kiri, dan Y-nya 10, jadi dia uh, agak sedikit ke atas ini, posisinya di sini, ini dia sedang melompat. Lalu ini fungsinya if key space, jadi ketika nanti kelincinya itu ditekan spasi pada keyboard atau space, dia nanti akan melompat sejauh setinggi 20 ini, string Y by 20 ini. Lalu nanti kan ada soal-soal blok-blok jawaban, pilihan jawaban. Nah, ketika si kelinci nanti menyentuh jawaban yang benar, ini kodenya if touching J1B dan seterusnya J2B, J3B. Nanti dia ketika dia menyentuh jawaban yang benar, skornya nanti akan menambah berubah menjadi 20, menambah 20 20 gitu. Dan juga akan memunculkan sound collects di sini. Namanya sound collects. Nah, soalnya nanti ada 5 teman-teman. Nah, lalu untuk eh, kos untuk kostum ini lebih ke arah gambar sekelincinya. Nah, ini untuk gambar diamnya, ini untuk gambar lompatnya, ini ketika dia selesai melompat. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Diam, melompat, diam, melompat, diam, melompat, diam. Gitu. Nah, jadi ketika dia diam, dia akan melompat 0,5 detik. eh, Ketika dia melompat 0,5 detik, terus diam lagi 0,5 detik gitu. Jadi jeda waktunya tuh antara gambar satu ke gambar yang lain tuh 0,5 detik. Lalu untuk ini kode yang ini, jadi ketika ketika kelinci ini sudah selesai mengerjakan 5 soal, entah dia jawab benar atau salah, nanti dia akan berkata ini, say join hasil kuis kamu adalah titik-titik skor. Jadi nanti skor keseluruhan kamu akan dimunculkan di situ. Misalkan kamu salah satu berarti nanti dapat nilai 60 begitu. Dan seterusnya. Itu untuk pengadaan kelinci. Lalu untuk pengadaan rumput di sini jadi di sini rumputnya bisa gerak. Bisa dilihat di sini bisa gerak. Nah, untuk pergerakannya yaitu di sini Ceng X by min 5. Jadi ketika eh, ini seperti percepatan pergerakan rumputnya begitu. Jadi kalau misalkan ini saya ubah min 5, saya ubah menjadi min 20, tentu akan rumputnya bergerak lebih cepat ketimbang yang ini. Begitu. Lalu di sini ada pengkodean soalnya. Nah, jadi ketika tombol play button nanti di play, dia akan memunculkan soal. Kostum satu ini soal ya, teman-teman. Kostum satu, kostum dua, kostum tiga, dan seterusnya ini soal. Nah, ini ada di sini. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, empat, dan lima. Begitu. Nah, jadi ketika soalnya nanti muncul, dia tuh soalnya nanti akan muncul selama 3 detik. Soalnya muncul selama 3 detik, lalu nanti akan ada broadcast jawaban. Jadi broadcast jawaban itu kode buat mengkode nanti, setelah soalnya 3 detik, nanti akan ada balok-balok pilihan, pilihan jawaban ada 2. Itu nanti dia akan lewat dari kanan ke kiri gitu. Nah, itu soalnya itu nanti soalnya akan jeda waktu itu 8 detik. Jadi soal itu muncul 3 detik, muncul dulu 3 detik, setelah itu dia menghilang selama 8 detik, nanti muncul lagi setelah 8 detik dia akan muncul lagi selama 3 detik lagi menunjukkan soal kedua, lalu dia
menghilang lagi 8 detik, nanti dia akan muncul lagi 3 detik itu menunjukkan soal ketiga dan seterusnya sampai soal kelima. Begitu. Nah, lalu untuk jawaban yang salah tadi kalau kelincinya tadi menyentuh jawaban benar dia akan menambah skor 20 dan membunyikan sound college. Tapi di sini ketika dia menabrak jawaban yang menyentuh jawaban yang salah, dia akan bilang cheat salah begitu selama 1 detik dan skornya minus 20. Jadi nilainya min 20. Lalu dia akan memunculkan sound oops gitu. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman untuk penjelasan pengkodeannya di sini. Mungkin akan lebih mudah lagi kalau kita langsung praktikkan saja bagaimana cara bermain match bunny jump ini. Nah, begitu teman-teman, kalau dia kelincinya menyentuh jawaban yang benar, dia akan berbunyi suara ting begitu. Nah, dan skornya bertambah 20. Nah, ini saya menjawab benar lagi, skor saya bertambah 20 lagi menjadi 40. Nah, terkadang gamenya ngebug seperti ini teman-teman, jadi tidak menambah skornya dan jawaban benar tadi. Nah, itu kalau saya menjawab jawabannya salah, suaranya akan seperti itu dan berkurang 20. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu aja cara bermain game Mad Bunny Jam-nya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kami kelompok 12 pamit untuk diri. Terima kasih.